Jangan pelit membagikan ilmu karena rezeki tidak akan tertukar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Bustaman, pendiri dari restoran sederhana. Berawal dari tukang cuci piring di restoran, dia mampu berjuang keras hingga akhirnya menjadi pengusaha sukses. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Bustaman lahir di Sumatera Barat pada tahun 1942. Dia dibesarkan di Lubuk Jantan, Lintau Buwo. Bustaman berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya merupakan petani dan ibunya telah meninggal dunia saat usianya baru 6 tahun. Pendidikannya juga sangat terbatas. Bustaman hanya lulusan kelas 2 sekolah rakyat atau setara dengan sekolah dasar. Dia terpaksa tidak bisa bersekolah karena saat itu sudah tidak ada biaya untuk pendidikan. Pada umur 12 tahun, Bustaman ikut ayahnya dan memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman demi mencari kehidupan yang lebih baik. Kota pertama yang mereka singgahi adalah Riau. Di sana, ayahnya bekerja sebagai penyadap pohon karet dan Bustaman pun ikut membantu ayahnya. Awalnya dia kira bahwa dia akan bersekolah di sana, ternyata nasib berkata lain. Pada tahun 1955, Bustaman pun pindah dari Riau ke Jambi. Di sana, dia tinggal bersama pamannya yang bekerja sebagai supir bus. Bustaman pun menjalani pekerjaan yang berbagai macam, mulai dari pedagang jagung rebus, kenek angkot, penjual rokok, pedagang asongan, hingga menjadi tukang cuci piring. Dia bersedia melakukan apa saja, yang penting bisa makan untuk bertahan hidup. Pada tahun 1970, Bustaman memutuskan untuk merantau ke Jakarta bersama adik iparnya untuk mengadu nasib. Padahal waktu itu, dia baru 2 tahun menikah dan baru dikaruniai seorang anak. Di sana, Bustaman memulainya dengan berdagang rokok dengan menggunakan gerobak di pinggir jalan daerah Matraman, Jakarta Pusat. Bustaman buka warung rokok selama 24 jam dengan menjaganya bergantian dengan sang istri. Bahkan dia bercerita kalau anaknya dibesarkan di dalam kios. Namun ada kejadian pahit pada tahun 1975. Saat itu, ada perseteruan antara etnis Minang dengan preman setempat. Hal ini membuat Bustaman dan keluarganya terpaksa harus melarikan diri ke wilayah Pejompongan. Perpindahan ini membuat penghasilannya turun drastis. Sebagai gambaran, jika dulu di Matraman sehari dia bisa mengantongin Rp8.000, di Pejompongan, Bustaman hanya bisa mendapatkan Rp2.000. Kondisi ini membuat Bustaman berpikir keras dan berusaha untuk mencari penghasilan tambahan. Awalnya dia ingin berjualan martabak manis. Bustaman juga punya teman yang bisa bikin martabak. Namun ketika ditunggu di waktu yang ditentukan, temannya tidak kunjung datang. Hingga akhirnya, Bustaman memutuskan untuk berjualan makanan. Namun masalahnya, Bustaman tidak bisa masak, tapi dia punya pengalaman waktu di Jambi bekerja sebagai tukang cuci piring. Hal ini tidak membuatnya putus asa. Dia pun mencari lahan pinggir jalan di sekitar Bendungan Hilir dan akhirnya menyewa lapak seluas 1 kali 1 meter. Gerobak yang awalnya dipakai untuk berjualan rokok, kini diubah menjadi meja dan diberikan terpal. Nah, jadilah warung yang kemudian diberi nama sederhana. Nama ini dianggap oleh Bustaman sebagai nama yang cocok, karena warungnya yang terletak di pinggir jalan. Namun sayangnya, uang hasil jualan hari pertama dibawa kabur oleh pembantu barunya. Karena tidak punya uang lagi untuk memutar bisnis, dia pun terpaksa harus mengutang ke tetangga seperti beras, minyak, dan barang kebutuhan lainnya. Peristiwa ini tidak mematahkan semangat Bustaman untuk bangkit. Masa kecilnya yang keras telah menempa hidup Bustaman. Dia juga masih teringat saat menjadi tukang cuci piring di Jambi. Saat itu, Bustaman melihat suami istri pemilik warung Padang yang sukses, terlihat gagah dan naik mobil. Dia pun berdoa, semoga suatu hari bisa seperti suami istri pemilik warung Padang tersebut. Ini merupakan motivasi sukses Bustaman untuk terus berjuang menjadi pemilik warung nasi Padang. 1 minggu kemudian, dia mulai berkenalan dengan pedagang makanan lain asal Solok, Sumatera Utara yang membuka usaha di samping warungnya. Ketika Bustaman mencoba masakannya, ternyata enak. Dia pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan pemiliknya dan minta diajari untuk memasak. Beruntungnya, pemilik warung sebelah tidak pelit ilmu.
dia langsung meminta Bustaman untuk menuliskan resepnya. Keahlian baru inilah yang lambat laun membuat usahanya semakin ramai. Kebaikan hati pemilik warung sebelah juga terus membekas di hati Bustaman. Ketika dirinya sukses menjadi pemilik usaha kuliner, dia tidak pelit membagikan semua ilmunya kepada karyawan. Tidak jarang juga, karyawan memutuskan untuk keluar dan membuka usahanya sendiri. Bustaman punya prinsip, kalau kita tidak mau memberikan ilmu kepada orang lain, kita tidak akan maju. Uniknya, dirinya justru bangga ketika melihat karyawannya sendiri sudah mandiri dan sukses membuka usahanya sendiri. Manajemen restoran sederhana menggunakan konsep naik bersama, tumbuh bersama. Jadi, karyawan dari awal tidak digaji, melainkan dianggap sebagai mitra perusahaan. Sebagai gambaran, dari 100% keuntungan, 50% diberikan kepada karyawan dan 50% sisanya diberikan kepada investor atau pengelola. Jadi, Bustaman akan mendapatkan 50% keuntungan atau 15% dari bagi hasil investor apabila ada penyumbang dana. Perhitungan pembagian hasil karyawan mengacu pada perolehan poin yang dibedakan berdasarkan tugas spesifik masing-masing karyawan. Poin ini lalu dikalkulasikan dengan laba bersih setiap waktu pembukuan per 100 hari atau 2 bulan. Model bisnis ini juga menekankan setiap karyawan mempunyai sifat sebagai pemilik bisnis. Mereka pun saling melakukan kontrol internal apabila ada karyawan lain yang berbuat curang, karena hal ini bukan hanya merugikan perusahaan, tapi juga merugikan diri mereka sendiri. Jadi, setiap karyawan juga bersemangat untuk bekerja, karena mereka bekerja bukan hanya untuk mendapatkan gaji bulanan, tapi berusaha memajukan bisnis perusahaan. Cobaan datang lagi ketika lapaknya ditertibkan oleh Satpol PP. Gerobaknya pun diangkut semua, habis tidak tersisa. Bustaman akhirnya membuka warung di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Saat itu, setiap orang hanya diberikan jatah 1 lapak, padahal Bustaman membutuhkan 2 lapak. Dia pun lalu meminjam nama pamannya. Nah, lambat laun, lapak Bustaman pun semakin ramai. Namun ketika ramai, tantenya merasa memiliki lapak tersebut karena masalah hutang piutang. Saat itu, Bustaman memang minjam uang untuk menyewa lapak tersebut, namun hutang tersebut sudah dibayar. Akhirnya dia pun mengalah dan pindah ke tempat lain. Memang rezeki tidak akan kemana. Warung tantenya pun tidak lebih laris dari warung Bustaman. Pada tahun 1997, Bustaman mematenkan nama restoran sederhana. Mungkin kamu yang pernah makan di restoran sederhana, bingung antara restoran sederhana dan restoran sederhana Bintaro. Jadi, awalnya Bustaman dan almarhum Jamilus Jamil merupakan mitra bisnis. Namun pada tahun 2004, Jamilus membuka restoran sendiri dengan nama Restoran Sederhana Bintaro. Hingga tahun 2007, usahanya telah berkembang pesat dan kemudian diwaralabakan. Hal ini yang membuat Bustaman menjadi tidak suka. Dia pun akhirnya menggugat pemakaian merek dagang sederhana dan akhirnya memenangkan gugatan tersebut pada tahun 2014. Restoran sederhana kini sudah semakin besar, bahkan sudah memiliki ratusan cabang yang tersebar hampir di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri, misalnya Malaysia. Jangan pelit untuk berbagi ilmu, karena ilmu yang bermanfaat bagi orang lain akan membawa manfaat positif bagi diri kita juga. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.